Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Tikno Ari Widianto dari UPTD SDN Torjun 2, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang. Saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sampang, dan di sini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah saya, dan semoga apa yang saya lakukan berjalan dengan baik dan betul-betul memberikan suatu hal yang positif untuk sekolah kami. Semoga guru kami juga ikut melaksanakan hal tersebut. Kalau enggak kan, bismillahirrahmanirrahim. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dan telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa di sini dan berkumpul, dan rela Bapak Ibu memberikan waktunya untuk hadir di kala saya melaksanakan diseminasi tentang aksi nyata, yaitu modul 1.4, yaitu modul yang paling panjang di materi modul 1 pada calon guru penggerak, yaitu pada saya yang saat ini saya mengikuti pada angkatan 11. Ya, saya tidak perlu memperkenalkan diri, saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal saya semua karena ya kita sudah satu instansi. Namun sebelum saya untuk melanjutkan ke berikutnya, saya mempersilahkan Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan yang terdahulu. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama dan dengan keyakinan sendiri, mari berdoa sesuai dengan keyakinan dari dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu PTD SDN Torjun 2, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di acara yang digelar oleh Bapak Tikno Ari Widianto SPDSD yang ingin menyampaikan makalahnya tentang budaya positif. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, bahwa saya memberikan apresiasi yang bagus dengan kegiatan Bapak Tikno ini. Semoga Bapak dan Ibu yang lain bisa membawa budaya positif ini ke dalam kehidupan sehari-hari seperti yang telah disampaikan atau yang dilakukan oleh Bapak Tikno. Saya harapkan Bapak dan Ibu semua bisa membawa hal-hal yang lain yang positif yang bisa disampaikan di sekolah kita, sehingga sekolah kita bisa lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, dan kedepannya juga bisa disampaikan, bisa dilaksanakan kepada siswa dan siswi kita, karena budaya positif ini memang sangat diperlukan di zaman yang sekarang ini. Terima kasih kepada Pak Tikno yang akan menyampaikan modul ini. Semoga modul ini bermanfaat buat teman-teman kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
sekolah beserta lewat guru sekalian. Di sini Bapak Ibu, sebelum saya melaksanakan materi, saya ingin supaya suasana ini lebih semangat dan mencair. Saya punya tebak-tebakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa fokus nantinya dan mengikuti apa yang saya sampaikan. Begini, saya ada clue-nya Bapak Ibu. Clue-nya itu tangga nada. Ya, clue-nya itu tangga nada. Jika hari Senin saya naik motor, hari Selasa saya makan rengginang, besoknya saya makan apa? Clue-nya tangga nada. Betul Ibu Rum. Wah hebat Bu Umi. Oke, untuk yang kedua ya. Untuk yang kedua, sepertinya kamu terlalu muda ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu yang lain apa sudah mulai mengerti apa tidak? Sudah nyambung ya. Oke, kalau sudah nyambung, saya akan coba satu kali lagi. Ya. Dulunya saya ulangi lagi, yaitu tangga nada. Kalau hari Selasa saya makan rengginang, hari Rabu saya makan mie ayam, hari Jumat saya makan apa? Sosis. Ya, betul sekali. Betul juga Ibu Setiasi, betul. Kalau ibu yang lain, bapak-bapak yang lain, kalau sudah paham? Ya begini, intinya kan clue-nya do re mi fa sol la si. Kalau saya hari Senin makan mie ayam, masih ada ulang. Andai saya makan mie ayam, mie, berarti besoknya fa, berarti fa apa? Apa itu? Di tempat aja. Tidak ada yang makanan apa ya? Bakso. Ya minuman bisa. Kalau minuman tapi ini bukan iklan ya, bukan iklan. Saya takutnya nanti iklan ini iklan dari Fanta. Ya Bapak Ibu, cukup hiburannya untuk pembukanya sebentar saja ya Bapak ya. Oke, kita ke selanjutnya. Saya akan membuka materi. Materi ini adalah, ya sebelum kita sampai ke materi, kita kesepakatan kelas dulu ya. Ya kita insya Allah waktunya akan on time. Dan jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Yang lain cukup mendengarkan. Bagaimana dulu, sepakat ya? Sepakat. Dan untuk HP, ya kalau bisa baiknya itu disilent ya, disilent supaya ya tidak mengganggu yang lain seperti itu. Sebenarnya diberikan kebersihan dan semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu selanjutnya. Oke, nah di sini substansi modulnya yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Mohon maaf, Ibu Kepala, saya menggunakan mungkin tidak. Ya. Yang berikutnya ada segitiga restitusi. Teori motivasi, hubungan dan penghargaan. Restitusi 5 posisi kontrol. Ini nanti 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang berikutnya keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Seperti itu. Oke, kita ke selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita pahami dulu makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin
yaitu disiplina yang artinya belajar. Selanjutnya kepatuhan dan timbul ketidaknyamanan, itu biasanya yang kita pahami selama ini. Dan mengontrol diri, menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai ideal yang kita hargai. Itu yang harusnya disiplin seperti itu Bapak Ibu. Untuk kembali ya, bentar. Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya dan konsep keterangan serta sikap merdeka, di situ beliau menyampaikan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Harus ada disiplin yang kuat, bisa di garis bawahi atau bisa di tanda merah. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, ya. Diingatkan, motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu, budaya positif ini nanti kita itu membangun siswa bagaimana untuk melakukan hal yang baik, hal yang positif itu dari internal, bukan karena eksternal. Ya, nanti misalnya ada iming-iming atau ada penghargaan, itu termasuk eksternal Bapak Ibu. Ya, jadi untuk lebih memahami nanti bisa saya jelaskan ya selanjutnya. Jadi intinya nanti kita itu memposisikan bagaimana siswa itu mempunyai semangat atau mempunyai tujuan itu karena dari diri sendiri, dari dalam hati, bukan karena takut kepada guru, bukan karena hadiah dari guru, bukan karena ingin dipuji oleh guru, bukan seperti itu. Jadi yang diharapkan di budaya positif ini, siswa nanti terbangun sendiri keinginannya, seperti itu ya. Bisa selanjutnya Bapak Ibu ya. Bisa dicekkan bahwa apakah saya terlihat. Kalau saya diusi, maaf. Apa di sini maksudnya? Gimana? Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya ini nilai kebajikan universal. Dari Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984, setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Jadi pasti apa yang dilakukan oleh guru, apa yang dilakukan oleh siswa itu pasti ada tujuannya, baik disadari ataupun tidak disadari. Diana Dai Dosen pada tahun 1998 dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nanti siswa itu karena ingin menghargai dirinya sendiri sehingga terbangunnya motivasi intrinsik itu ya itu karena ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena yang sudah saya jelaskan tadi, bukan karena iming-iming atau bukan karena pihak ketiga. Ya, kita itu sebagai guru membangun perasaan itu, membangun jiwa seperti itu yang ada di siswa nanti. Baik, berikutnya nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama. Ya, bukan karena salah satu, tapi bersama-sama. Misalnya antara guru dengan siswa. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai kebajikan yang dicapai anak Indonesia. Nah ini sebetulnya tujuannya ini yaitu membentuk pelajar profil
profil belajar Pancasila. Yang diantaranya atau semuanya adalah yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu semua adalah keenam semuanya itu adalah profil belajar Pancasila. Itu yang diharapkan nanti yang terbentuk ke siswa di sekolah kita. Itu Bapak Ibu. Nanti seandainya Bapak Ibu ini tertarik jadi guru penggerak, ya semoga saya melakukan destinasi ini bisa membuka Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu semakin ingin menambahkan kompetensinya. Ya walaupun saya yang di depan sini belum tentu lebih baik dari Bapak Ibu, belum tentu. Mungkin apalagi dari segi pengalaman sangat yang berbeda. Cuma saya yang lebih muda mungkin bisa mengajak Bapak Ibu semuanya untuk dalam bergerak dan belajar bersama bisa. Tapi walaupun apapun itu, untuk mengupdate ilmu tidak selalu dari guru penggerak, bisa dari yang lain. Bahkan di media sosial itu juga sudah banyak, termasuk di ilmu-ilmunya sudah banyak. Tapi kalau saya sendiri ya inginnya guru-guru SD kedua ini semuanya ikut guru penggerak. Oke, ini teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yang kedua adalah motivasi internal. Tadi sudah saya sedikit jelaskan tentang motivasi internal ya. Dan sebenarnya kita pahami dulu apa itu motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya siswa mengerjakan PR, tapi kita harus tahu alasannya kenapa kok mengerjakan PR. Ternyata ingin takut dimarahi Pak Tito, atau takut dimarahi Bapak Khalid, atau supaya dipuji sama Ibu Umi. Itu termasuk motivasi eksternal. Tapi kalau yang memuji itu masuk yang kedua, poin yang kedua dari motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini tidak hanya berlaku kepada murid, tapi juga berlaku kepada guru. Apabila ada yang tidak mengerjakan perangkat kelas, akhirnya mengerjakan, kenapa? Takut ditegur kepala sekolah. Atau ada juga lengkap semuanya. Apakah itu termasuk motivasi yang dirinya itu termasuk motivasi intensif internal atau bukan? Karena kan ada juga yang mungkin ya biar dipuji oleh kepala sekolah seperti itu. Tapi saya yakin untuk Bapak Ibu di sini, insya Allah semuanya nantinya akan atau mungkin sudah termotivasi secara internal karena kesadaran diri sendiri. Saya yakin, yang juga pendengar saya Bapak Ibu senior, saya sendiri yang sebagai senior di sini. Motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri. Tadi yang sudah disebutkan diantaranya apa motivasi eksternal? Ya karena yang dipuji, karena takut dihukum, karena takut dimarahi, itu motivasi eksternal. Sedangkan tujuan dari modul ini yaitu kita termotivasi secara internal, baik guru walaupun muridnya. Seperti itu. Sampai di sini sudah paham Bapak Ibu ya? Sudah paham ya? Oke, saya lanjut ke berikutnya. Merdeka. Di sini nantinya kita itu membuat supaya siswa itu merasa merdeka, tidak tertekan. Ya, kita sebagai guru nantinya itu menuntut, bukan menuntut. Kita hanya menuntut, sedangkan merdeka kan artinya begini menurut saya, tidak hanya terlepas dari itu,
akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri, menghargai dirinya sendiri, membangun intrinsik tadi, motivasi internal. Ini ada di cetakan kelima di bukunya Gajah Dewantara pada tahun 2013 halaman 469. Barangkali ibu punya bukunya bisa dicek, kutipannya ada seperti persis sama. Ini Bapak Ibu, ini saya menyatakan mendukung oleh penghargaan yang jadi juga termasuk dari motivasi eksternal. Jadi kita itu memberi penghargaan itu sebetulnya juga termasuk mendukung. Mengapa? Ini alasannya Bapak Ibu, bahwa saya baca dulu ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Di sini orang meminta, kalau kita sebagai guru berarti yang dibujuk itu adalah siswanya. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Dorongan eksternal ini akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, itu disampaikan oleh Alf Fikon dan pada tahun 1993. Pengaruhnya yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan merusak hubungan. Begini, kalau penghargaan merusak hubungan berarti kan ada kecemburuan sosial nanti biasanya. Ada siswa yang mendapatkan juara 1, ranking 2. Sebenarnya kalau ditampilkan di rapor itu juga termasuk suatu hukuman, Bapak Ibu, hukuman bagi teman-teman yang lain. Dan juga bagi yang ranking 1, terkadang kalau sudah mendapatkan apa yang diharapkan, dia belajarnya sudah stagnan, dia tidak akan ingin lagi. Sebenarnya biasanya seperti itu. Walaupun ya ada sebagian yang terus mempertahankan dengan terus belajar kepada, tapi ini adalah suatu efek salah satunya. Penghargaan merusak hubungan, ada kecemburuan sosial yang makin kecil, yang ranking kecil atau yang tidak mendapatkan hadiah itu malah makin ciut, bukan malah tambah semangat karena saya sudah kalah, saya tidak bakal mampu mengalahkan itu. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita tidak perlulah memberikan penghargaan. Yang mungkin kalau sesekali 2 kali tidak apa-apa dalam satu mata pelajaran mungkin, tapi kalau keterusan itu akan menyebabkan ketergantungan. Penghargaan menghukum. Nah, sudah saya jelaskan barusan bahwa penghargaan menghukum, bisa menghukum yang mendapatkan penghargaan, bahkan lebih lagi dapat menghukum yang sama sekali tidak mendapatkan penghargaan. Sudah saya jelaskan, semakin yang tertinggal, semakin tertinggal. Yang sudah mencapai bisa jadi saya sudah cukup di sini, yang lain tidak akan bisa mengejar saya tidak mengembangkan lagi. Yang penting sudah ranking 1, yang penting saya sudah mendapatkan hadiah dari ibu, yang penting saya sudah mendapatkan hadiah dari bapak. Penghargaan menurunkan kualitas, sudah saya jelaskan. Penghargaan mengurangi ketepatan, juga masuk yang saya jelaskan barusan. Penghargaan mematikan kreativitas, itu Bapak Ibu. Karena ada kasus di suatu lomba itu, kalau tidak salah mungkin lomba desain, ada seseorang yang sudah merasa mendapatkan yang diharapkan, penghargaan sudah didapat, akhirnya dia tidak ingin mendapatkan yang sudah cukup itu saja. Yang penting di sejarah saya tercatat nama saya.
Tapi kalau dari motivasi internal, menghargai dirinya sendiri, dia akan terus update ilmunya. Apalagi kalau murid, apalagi juga kalau guru mengupdate ilmunya dari segala macam sumber, dari media sosial, dari buku, dari teman sejawat, atau bertanya-tanya, saling berkolaborasi. Seperti tuntutan sebagai guru saat ini. Bapak Ibu ya, penghargaan tidak efektif, sudah jelas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yang harusnya dari kesadaran diri sendiri, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman, bukan karena ketakutan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di satu dari restitution, diagnosis, the five position of control, yayasan pendidikan guru. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau kalimatnya hukuman itu, kalau dihukum itu kan takut. Sesuatu yang menyakitkan pasti terjadi di sana. Kalau dipikirnya itu hukuman. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Berarti sadar diri. Kalau saya memang tidak melaksanakan ini, ya saya harus menerima konsekuensinya. Tapi kalau dari kata hukuman sudah takut gimana, takut apa? Yang pasti ada hal yang menyakitkan seperti itu. Jadi kita harus ubah konsekuensi. Jadi siswa itu sadar sendiri. Konsekuensi kalau tidak melakukan ini, konsekuensinya ini. Kemudian membuat anak sakit fisik, hati untuk jangka yang lama. Saya sebetulnya punya pengalaman juga Bapak Ibu. Waktu saya menjadi siswa dulu, saya sekolah di sekolah dasar di situ. Saya tidak akan menyebutkan itu. Saya pernah dipukul, disebut sampai merah. Itu sampai sekarang masih teringat. Bapak Ibu kan tidak ingin kalau muridnya nanti itu masih ada rasa dendam ke Bapak Ibu semua. Itu kan ya? Pasti kan tidak ingin kan seperti itu. Jadi ya bagaimana supaya kita itu tidak menghukum, tapi mempersadar siswa itu akan konsekuensi jika melakukan yang tidak diharapkan di sekolah. Tapi dengan kesadaran diri sendiri ya, bukan karena takut. Jadi kita itu membangun bukan karena menuntun ke sana. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam PDR. Ya. Konsekuensinya cuma itu. Misalnya tidak mengerjakan PR. Oke, Farid, Bang Farid, punya siswa tidak mengerjakan PR, jadi meminta siswanya kalau dengan konsekuensinya gimana? Saya tidak istirahat, tapi ditambahkan materi yang tertinggal atau mengerjakan PR yang tertinggal seperti itu. Jadi tidak harus dihukum, tapi siswa itu pas sadar diri bahwa saya akan mengerjakan PR Pak, nanti jam istirahat. Atau saya nanti bisa belajar dengan teman Bapak karena saya memang tidak paham dengan PR yang mau diberikan, atau saya bisa langsung tanya lagi ke Bapak Ibu. Intinya kita tidak memberi hukuman, tapi memberikan pemahaman siswa. Konsekuensinya ini. Anak memiliki kedisiplinan. Kalau dihukum, anak itu pasti benci dengan kata disiplin, itu pasti benci. Tapi dengan adanya konsekuensi, anak itu menjadi menghargai itu, mengerti diri sendiri, menghargai dirinya sendiri. Hukuman itu paksaan pasti. Kalau hukuman itu halaman sekolah, lari 5 kali, itu pasti sesuatu yang mempunyai benci akan hal tersebut. Jadi membangun stimulus tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, kadang kalau kita menghukum siswa
kalau kita perhatikan media sosial, kita meminimalisir hal itu, meminimalisir bahwa siswa itu menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong agar anak mudah menyesuaikan diri, maksud saya ya, konsep diri yang buruk. Kalau hukuman itu membangun konsep diri bahwa isi hukuman itu buruk, hukuman itu tidak baik, jelas. Jadi kalau yang konsekuensi konsep diri yang baik membangun bahwa saya itu harus menjadi lebih baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Akhirnya dia tidak mengakui. Misalnya menjatuhkan pot di sekolah karena biasa dihukum, biasa melihat teman-teman lainnya dihukum. Akhirnya siswa yang tadinya mau jujur, menjatuhkan pot, akhirnya takut dan tidak mengakui karena takutnya akan dihukuman. Seperti itu. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kalau memang ada konsekuensinya, ada kesepakatan sekolah, ada kesepakatan, nanti siswa itu akan dengan sadar sendiri, saya akan begini, saya akan memperbaikinya, saya akan membersihkannya, seperti itu. Jadi kalau membangun konsekuensi, membangun motivasi internal, bukan karena takut hukum, tapi karena kesadaran sendiri. Akhirnya siswa itu berperilaku jujur ke bapak ibu. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau siswa itu pasti di hatinya merasa marah. Pas ada juga yang merasa bersalah, ada juga yang merasa dipermalukan dan merasa tak dihargai. Biasanya dalam satu momen di sekolah dasar itu ada momen yang memang selalu diingat sampai nanti dewasa, yang telah dilakukan oleh gurunya. Nah, kita itu jangan sampai seperti itu. Kalau dengan konsekuensi, siswa hanya kehilangan hak pada waktu itu saja. Pada waktu itu dalam jangka pendek, dibuat tidak nyaman. Ya misalnya yang mengerjakan PR menulis dengan tidak bersambung. Dan kadang siswa kan tidak suka dengan tidak bersambung. Maksudnya kenapa? Nanti kan ada hal positif yang dapat. Dengan membiasakan menulis tidak bersambung, tulisannya semakin bagus. Itu efeknya kan bagus nanti di siswa. Diasingkan untuk sementara bentor. Misalnya yang disuruh ke ruang kepala sekolah karena beberapa hari tidak masuk sekolah, ya diasingkan sebentar saja, tapi selanjutnya diberi arahan, diberi masukan dan kembali memasukkan ke kelompoknya ke dalam kelas, tidak dihukum dengan berat ya, cukup diberi motivasi, diberi kesadaran diri bagi siswanya nanti. Ini restitusi. Pengertian dari restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tadi kan bagaimana supaya siswa itu terbangun motivasi internalnya, ada prosesnya. Yang terakhir itu dengan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, mencari solusinya sendiri, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-cirinya seperti ini, bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan,
tawaran bukan paksaan. Nanti ada video yang akan saya tampilkan. Saya mempraktekkan segitiga institusi, nanti saya tampilkan, Bapak Ibu bisa menyaksikan. Menuntut untuk melihat diri sendiri. Ini menuntut bukan menuntut ya, menuntut. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi ini adalah cara yang baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada karakter. Fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Identitas gagal rumah, identitas sukses disiplin, itu konsekuensi dan restitusi. Itu konsekuensi dan restitusi lebih tinggi lagi kalau dia. Kalau hukuman tadi seperti itu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sudah saya baca tadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya seperti ini, restitusi merupakan pilihan. Jadi kita itu mengembalikan siswanya, memberikan penawaran. Begini, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau kamu begini, bagaimana nanti temannya kalau kamu begini, apa yang akan kamu alami nanti. Restitusi merupakan pilihan, merupakan untuk anak atau murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi nanti efeknya ini tentu saja dalam jangka yang panjang. Jangka yang baik ya. Kalau tadi hukuman jangka waktu yang panjang, tapi itu dalam efek yang buruk. Tapi kalau restitusi itu membangun hal yang positif dalam jangka waktu yang panjang bertanam ke siswanya. Bisa jadi nanti selamanya. Korban mendapatkan ganti, anak atau murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berikutnya fokus pada pemecahan masalah dalam waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, murid atau anak memperbaiki dirinya dan orang lain. Jadi hukuman tadi termasuk negatif, konsekuensi itu masuk yang netral, dan restitusi ini sudah masuk yang positif. Nah ini Bapak Ibu, sebelum restitusi selanjutnya, ini ada mengapa tidak peraturan saja. Ini tentang peraturan dan keyakinan kelas yang mulia. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Peraturan itu kan harus menggunakan helm. Biasanya kalau Bapak Ibu menggunakan helm itu maksudnya bagaimana? Supaya apa? Supaya aman, supaya terlindungi. Itu keyakinan Bapak Ibu. Terkadang anak orang yang pakai helm karena kenapa? Takut panas. Ya, takut ya, bisa takut panas, takut sama Pak polisi, takut ditilang, gitu Bapak Ibu ya. Tidak begitu. Padahal helm itu kegunaannya memang untuk keamanan, melindungi kepala dari kecelakaan. Ini lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini pas zaman COVID ya. Mengapa kita pakai seperti itu? Ada karena takut kena apa? Kadang ya itu kan takut kena virus ya. Ada juga karena pakai masker kena aturan. Itu juga seperti itu kan. Kalau di tempat yang aman tidak ada yang ngawasi dibuka atau berkumpul dengan orang-orang yang lain. Padahal pakai masker itu keyakinannya adalah supaya tidak terkena virus, tidak terkena virus. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan?
supaya waktu tepat ya, supaya waktunya terlaksana lebih sesuai dengan rencana. Itu baru ya. Nah, itu untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan, kembali ke nilai keyakinan atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi karena keyakinan sendiri ya, bukan karena aturan, karena takut hukuman atau takut kena tilang tadi kalau nggak pakai helm seperti itu. Ini peraturan kelas, yang awalnya peraturan kelas ada keyakinan kelas, dan yang membentuk lingkungan positif dan muaranya nanti ke akhirnya ke bentuk budaya positif di sekolah. Peraturan kelas, Bapak Ibu bisa menjelaskan tidak peraturan kelas itu apa, keyakinan kelas itu apa? Peraturan itu yang harus dilaksanakan secara bersama-sama, Bagaimana? disepakati dan dilaksanakan dan dijalankan bersama-sama. Kalau keyakinan kelas Harus diyakini rasa tanggung jawabnya masing-masing, kesadaran dirinya masing-masing. ya bisa jadi. Intinya seperti ini, seperti tadi yang sudah dicontohkan sebetulnya kan, pakai helm, keyakinannya apa? Supaya aman, keyakinan supaya aman. Tapi aturannya, memang harus pakai helm. Tapi bukan malah karena takut ya, tapi karena membangun keyakinan diri sendiri. Nah, ini mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa kesepakatan kelas? Ada tadi peraturan kelas, peraturan kelas dia. Peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas sebetulnya lebih tepat yang disampaikan Umi tadi itu adalah kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas itu dibuat secara bersama-sama antara guru dengan murid atau siswa. Itu adalah kesepakatan. Sedangkan peraturan kelas itu biasanya hanya dari satu sumber saja, bisa jadi guru yang membuat. Jadi kalau kesepakatan kelas dari siswa kita bisa memberikan kertas, memberikan ya kita inginnya di kelas itu bagaimana, masing-masing kasih kertas mendapat bertulisan ini dikumpulkan di depan nanti sama bapak guru atau siswanya yang lain bisa membacakan satu-satu di depan. Mana yang keyakinan, mana yang kesepakatan kelas? Bukan peraturan ya, bukan kesepakatan kelas dan keyakinannya. Menurut Bapak itu yang mana? Kesepakatan kelas datang tepat waktu. Kesepakatan kelas dalam tepat waktu. Keyakinan kami guru dan murid yang pilih. Menjaga kebersihan sekolah juga termasuk Kesepakatan kelas. kesepakatan kelas. Berdoa sebelum bersudah kegiatan, kesepakatan kelas. Dan keyakinan yang dibangun seperti ini, kami guru dan murid saling menghormati. Jadi yang diharapkan dari kesepakatan itu nanti terbentuknya keyakinan kelas. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli kepada teman-teman. Jadi sesama murid nanti keyakinannya itu saling peduli dengan teman-temannya. Murid saling semangat belajar, guru dan murid saling menghormati. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini peraturan dan keyakinan kelas. Tadi contohnya sudah ada, ini penjelasannya. Ini contohnya juga sih. Peraturan adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah itu suatu bentuk
tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Yaitu menghormati orang lain. Berarti antara siswa itu saling menghormati, tidak saling mengganggu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah komitmen. Ya. Jadi harus selalu dilakukan, harus selalu dilaksanakan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Itu kalau kita membuat aturan tentang melarang melakukan kekerasan, keyakinannya itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, tentu saja untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Keyakinan kelasnya. Sedangkan untuk peraturan menggunakan masker untuk kesehatan dan untuk keselamatan. Peraturan dalam melalui kelas untuk keselamatan dan keamanan. Sudah intinya paham Bapak Ibu yang mulia? Oke, selanjutnya ini kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, kita sebagai guru. Kita sebetulnya sama halnya dengan petani. Bedanya kalau guru yang ditanam itu anggaplah siswanya, tapi kalau petani adalah tanamannya. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ya, menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memperbaiki pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi yang kita perbaiki bukan malah menuntut, bukan malah menarik tumbuhannya supaya makin besar. Itu namanya mencabut atau menuntut. Menuntut agar segera besar. Yang seharusnya yang kita lakukan yang memberi pupuk. Bagaimana supaya besar, yang kita kasih pupuk, membuat hama-hamanya seperti ulat-ulatnya seperti itu. Sepertinya baterainya udah mau habis. Ini kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama adalah kasih sayang dan merasa diterima. Kita guru walaupun murid pasti ingin punya rasa kasih sayang dan merasa diterima dimanapun, di sekolah atau di lingkungan di rumah atau di tetangga, pasti ingin merasa disayang dan merasa diterima. Bukannya merasa malah dicucikan begitu kan? Itu normal kan? Semua orang pasti ingin disayang. Yang selanjutnya adalah penguasaan. Seseorang pasti punya kuasa atau punya keinginan untuk memberi kekuasaan sesuatu. Misalnya ingin, saya ingin usaha apa, saya ingin apa, saya mampu membuat aksi nyata 10, saya mampu mengoperasikan komputer. Ini saya pasti ada merasa keinginan, ya, keinginan untuk menguasai suatu hal. Itu kebutuhan dasar manusia. Yang tadi adalah kasih sayang dan merasa diterima. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga adalah kebebasan. Bapak Ibu, yang ketiga adalah pasti semua orang pasti, baik kita, baik murid pasti ingin mempunyai rasa kebebasan, tidak ingin dikekang. Tetapi bagaimana supaya murid itu nurut? Bukan menuntut, tapi kita bagaimana menuntun supaya intrinsik tadi itu terbangun dan sadar akan untuk menghargai dirinya sendiri, bukan karena suatu hal ini, bukan karena suatu hal hubungan.
Jadi siswa itu ingin bebas Bapak Ibu, tapi masih tetap ada tanda kutipnya ya. Kesenangan, nah ini lain ada kesenangan. Semua siswa pasti butuh kesenangan. Bukan siswa kita saja, kita juga butuh rasa senang. Untuk merasa senang itu bagaimana caranya? Ya kita setidaknya menulis siswa bukan menulis buku. Itu cuma contoh saja. Kesenangan bisa didapat dari segala hal. Ini jangan membuat siswa itu merasa dirinya terbebani, merasa dirinya tertekan, merasa dirinya dibutuh, dan merasa dirinya dibutuhkan. Ini biasanya kasih sayang dan merasa diterima merupakan kebutuhan psikologis, diantaranya kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok atau komunitas. Penguasaan merupakan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebebasan merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kesenangan merupakan kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bapak Ibu, ini sebetulnya yang paling menarik yang akan kita bahas, yang akan kita saksikan, yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Kita ini selama ini posisinya di mana? Dengan penjelasan ini sama Bapak Ibu nanti bisa begitu ya. Terus saya baru tahu, ternyata saya salah ya. Ini 5 posisi kontrol guru, ada 5. Yang pertama adalah pengukur, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Pengukur itu apa? Pengukur itu menggunakan fisik maupun verbal. Kalau fisik jelas dipukul, bisa disuruh lari, bisa lari tanpa sepatunya dibuka atau lari lapangan, itu termasuk hukum. Verbalnya gimana? Ya kita berbicara keras, memaki-maki, ya seperti itu ya. Itu posisi kita di sana. Saya pernah di posisi itu, pernah. Jadi setelah itu pendidikan tahu ya saya posisinya di sini. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu menggunakan kelilingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atas diri. Nah ini juga tidak baik-baik. Kadang-kadang kita membuat renungan itu kadang bukan sesuai. Kita salah banyak. Bisa jadi suatu hal yang buruk terjadi karena saking merasa bersalahnya. Saking merasa bersalahnya suatu hal bisa terjadi lagi seperti di Jepang itu bahkan sampai ada suatu hal yang tidak baik untuk anak sekolah, sangat tidak wajar anak sekolah melakukan hal tersebut. Yang ketiga adalah teman berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya seperti ya kita bagaimana selayaknya kita dengan teman. Kadang kita juga bersikap seperti itu kan ya. Itu itu kalau bahasa Sunda atau kontrol satu ini itu berarti posisi kita ada di situ. Di nomor 3 teman berupaya melalui persuasi. Nanti videonya ada sebentar dari 1, 2, 3, 4 meter. Yang keempat adalah pemantau, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita
juga termasuk mental, karena ada konsekuensi yang disampaikan, ada ukurannya. Selanjutnya adalah manajer. Nah ini adalah nanti yang diharapkan semua guru yang ada posisinya minimal, yaitu manajer berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi supaya saya tidak panjang lebar ya, untuk penjelasannya ini nanti lebih jelas dalam video berarti. Nah sebelum ini ya, saya langsung putar videonya saja. Ini yang kedua membuat merasa bersalah.
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada lemah, cenderung lembut, namun kata-katanya akan membuat Bening merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika Bening mengambil posisi membuat rasa bersalah, Bening akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman. Wah, sudah jam berapa ya, Nak? Berapa lagi ya, sayang? Iya Bu, habis saya ngomongin saya Bu. Kamu jangan menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anaknya paling kerja. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang orang baru tadi, jadi biar mau saya lancar, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, Bening berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersedang bro untuk menjaga suasana yang santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, guru ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, adegannya sama, orangnya sama, adegannya lumayan. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, kan? Kita harus di sekolahnya dulu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Maaf Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang seharusnya posisi manajer. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa tawaran
dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia dari Bapak Guru hebat. Nah itu Bapak Ibu, tayangan dari 5 posisi kontrol guru, di mana kita itu disarankan untuk posisi kontrol yang kedua. Sebetulnya dari 5 posisi kontrol itu, posisi 3 sebagai teman itu juga bagus, namun hanya guru tertentu saja, ya, hanya guru tertentu saja. Bisa jadi murid itu hanya berlaku baik kepada guru itu saja, sedangkan yang lainnya sama, tidak berlaku seperti itu. Ya kan, untuk yang posisi pemantau ini biasanya guru, untuk posisi pemantau biasanya guru itu lebih ke ukuran, mengukur peraturannya apa, harusnya apa, itu keyakinannya, tidak sampai keyakinan. Intinya kalau kamu tidak mengerjakan ini, ya harusnya bagaimana, seperti itu. Ya kan, kalau untuk yang ini, jadi ini membangun siswa untuk motivasi intrinsik. Saya ngomongnya sudah dari tadi mungkin ya. Perlu minum. Sebetulnya ada siswa saya beli di sana. Itu saya. Sebentar Bapak Ibu ya. Di sini masih banyak ya. Nah, ini Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini kan kita pengawasannya nanti ke posisi manajer. Untuk berkonten ke sana, ini ada saya juga melaksanakan segitiga diskusi, ya. Bila mana murid-murid yang mengalami yang punya permasalahan seperti tadi, praktiknya juga akan saya tampilkan sebentar lagi. Segitiga diskusi itu yang pertama, langkahnya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebetulan atau kesalahannya nanti, dan menanyakan keyakinan. Itu ada tadi di posisi manajer. Kalimatnya seperti ini biasanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tidak langsung menyalahkan murid jika murid itu melanggar aturan. Tapi ini Bapak Ibu, di sini kasusnya ini masih kasus segitiga posisi ini hanya berlaku pada kasus-kasus ringan yang biasa kita jumpai di sekolah. Kalau sudah ke arah misal sampai membinakan nyawa, ini segitiga posisi tidak berlaku. Ini sudah ke ranah hukum ya. Ini hanya yang semampunya dulu. Ini yang penerapannya ini hanya khusus dulu saja. Sebenarnya di rumah juga bisa, orang tua juga bisa. Tapi kalau memang saking terlalu keras, satu problem yang lama, ya ini tidak berlaku. Biasanya yang disampaikan oleh guru-guru kalimatnya ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Biasanya ada kalimat-kalimat seperti ini. Ya biasanya Pak Farid terlambat. Bukan Pak Farid, biasanya atau muridnya yang terlambat. Sama gurunya begini, saya juga pernah terlambat seperti kamu. Itu intinya memberikan memberikan alasan atau menstabilkan identitas, menstabilkan orangnya supaya tidak langsung merasa dihakimi seperti itu. Nanti ada prakteknya saya akan lakukan itu. Nih, menstabilkan identitas. Kalimatnya seperti ini. Berbuat salah itu hanya manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bersalah kok. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini.
Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah kalimat yang biasa dikatakan oleh guru untuk menstabilkan entitas dari siswanya. Dari validasi kebutuhannya untuk memvalidasi. Kamu bisa saja kamu melakukan lebih dulu, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, seperti itu. Jadi intinya perintahnya itu lebih ke positif. Dan ini menanyakan keyakinan. Yang terakhir boleh ya, menanyakan keyakinan. Ini adalah proses yang terakhir. Apa nilai kita yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Yang menanyakan keyakinan kelas tadi disepakati apa keyakinan sepakat kelas itu apa? Keyakinannya itu bagaimana? Jadi mulanya itu nanti boleh. Kita buat kesepakatan kelas, terus membangun keyakinan kepada diri siswanya. Kamu menulis seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ini saya akan menunjukkan video saya baru. Setelah ini mungkin sesi pertanyaan dan mungkin sudah cukup. Ini saya tampilkan bagian. Satu kasus saja. Ini ceritanya siswa lokal.
konsultasi atau penugasan dari saya. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Tapi sudah cukup ya? Apa kurang banyak? Sudah ya, cukup ya? Karena waktunya sudah lebih 1 jam. Waktunya sudah lebih 1 jam. Ya silakan yang mau tanya. Bapak Ibu Istiqomah, silakan Ibu. Ya silakan. Pakai mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan, mengapa harus ada keyakinan kelas, padahal sudah ada peraturan yang dibuat sekolah dan sudah disetujui oleh wali murid? Itu pertanyaan saya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab saja Bapak Ibu ya. Mengapa harus ada keyakinan kelas padahal sudah ada peraturan kelas yang sudah disetujui oleh wali murid? Begini Bapak Ibu, bedanya peraturan dengan kesepakatan kelas itu, kalau peraturan itu biasanya dari satu langkah. Sebenarnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di awal nanti ya, peraturan itu bisa jadi dibuat oleh pihak sekolah atau pihak guru. Tapi kalau kesepakatan kelas, kesepakatan kelas dibuat secara bersama-sama dengan siswanya. Jadi kalau siswa itu melakukan pelanggaran, dia akan paham sendiri karena dia sendiri membuat aturan tersebut. Dari situ kita membangun keyakinan kelas, dari peraturan diubah ke kesepakatan kelas untuk membangun keyakinan kelas. Seperti itu. Sudah paham? Mungkin ada yang lain? Silakan dulu. Terima kasih waktunya Bapak Tenong. Dalam modul disiplin, di situ telah ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Saya sendiri sebagai seorang guru, terutama kelas rendah, mengajar di kelas rendah. Bagaimana caranya untuk membuat keyakinan kelas dalam murid, posisi murid itu belum bisa membaca, terutama anak didik saya yang masih kelas 1. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kusum atas pertanyaannya. Nanti saya jawab ya. Ini untuk kesepakatan kelas bagi siswa kelas rendah yang kebanyakan tidak bisa membaca ya. Cara kesepakatan kelasnya gimana? Kita itu sebagai guru sebetulnya masih banyak cara. Kita bisa membuat visual atau permainan pilihan warna di papan atau di layar beton, atau juga kita bisa membuat dari kertas menggambar reseptor. Sikap seperti apa sih? Kita hanya menuntut saja. Ini loh, ini model kebersihan, ada gambar siswa yang suka bersih-bersih, ada yang siswa yang on time. Nanti kita menuntut supaya siswa yang tadinya tidak bisa baca kita mengerti. Oh ini loh, kita harus begini. Intinya gimana? Intinya kita itu bangun bahwa siswa itu merasa dilibatkan. Walaupun aturannya, walaupun kemungkinan untuk apa, walaupun untuk kelas rendah itu kita bisa buat sendiri. Cuma siswa itu yang tidak bisa membaca dikasih pilihan. Ini saya ingin ini Bu, saya ingin gambar yang apa, rajin belajar. Saya ingin gambar yang apa, membersihkan kelas. Jadi nanti siswa kita hanya cukup memberikan pilihan saja. Misalnya nanti dia gambar-gambar tadi di bangku-bangku, terus satu-satu siswa sendiri. Intinya siswa itu merasa dilibatkan saja. Jadi kalau untuk aturnya kita bisa mengarahkan juga dan menuntut. Tapi tidak menuntut bahwa kamu harus ini, kamu harus tidak. Tapi kita memberikan usaha mereka untuk memilihnya, memilih saja. Gimana Ibu? Baik, mungkin ada lagi pertanyaan terakhir. Oh silakan Pak Yati. Ya, terima kasih. Teman-teman Pak Tikna, di sini sudah dijelaskan semua. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, apa indikator keberhasilan dalam membangun budaya positif di sekolah? Itu
Misal sudah saya laksanakan diseminasi itu dan sudah ibu praktikan di sekolah, di kelas masing-masing, ternyata sesuai dengan saling menghormati. Itu contohnya. Itu salah dua tadi tentang tahlilan yang urusan tentang mungkin keributan yang awalnya sendiri dan lebih disiplin saling menghormati antara siswanya. Itu contohnya. Gimana? Apakah sudah cukup? Baik, jika memang sudah tidak ada yang ditanyakan kembali, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktunya. Namun sebelum itu, sebelum saya akhiri, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk ibu para saudara atas kesediaan tempat duduknya. Saya kasih bantu. Ibu Asy lagi teman. Terima kasih. Wassalamualaikum. Cukup sekian dan terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk yang telah Bapak sampaikan dalam modul tadi itu, mengingatkan diri saya sendiri, saya sebagai pendidik selama ini merasa bersalah karena saya telah memberikan pendidikan dengan menghukum dan membuat salah kepada peserta didik saya sendiri sehingga anak merasa takut. Saya kira pendidikan itu menurut saya itu lebih baik. Ternyata ketika melihat konten yang diberikan Pak Tikno tadi, ternyata itu membuat saya tuh sadar diri untuk membuat anak memiliki unsur intriksi sendiri. Anak itu harus mempunyai sifat manajer. Kita sebagai pendidik harus punya rasa itu. Jadi untuk kedepannya saya akan belajar introspeksi diri saya sendiri untuk terus belajar dengan teman-teman sejawat, dengan teman-teman guru terutama Pak Tikno sendiri. Saya ingin meningkatkan kebutuhan peserta didik baik dalam peraturan kelas maupun keyakinan diri sendiri untuk unsur intrinsik anak itu untuk memenuhi kebutuhannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Pak Tikno yang telah menyampaikan diseminasinya kepada teman-teman. Saya harapkan setelah adanya kegiatan ini kita dapat praktek langsung kepada keadaan di kelas kita, Bapak dan Ibu, juga dilaksanakan di kelas kepada siswa-siswinya. Istilahnya budaya baik ini kalau bisa diterapkan dengan sungguh-sungguh sehingga hasil dari seminar ini ada manfaatnya buat kita, bukan cuma sekedar mendengarkan tapi kita bisa praktekkan langsung dalam kegiatan sehari-hari. Itu aja. Alhamdulillah, diseminasi budaya positif telah saya laksanakan di sekolah saya, di mana alhamdulillah guru-guru di UPTD SD Torjun 2 begitu antusias dan betul-betul memahami apa yang sudah saya sampaikan, dan dari apa yang sudah saya tanyakan, apa yang sudah saya wawancara kepada beliau-beliaunya, mereka juga akan menerapkan budaya positif di kelas, di mana semoga bisa yang awalnya siswanya tidak masuk sekolah atau yang jarang masuk sekolah, akhirnya dengan membuat kesepakatan kelas dan menemukan keyakinan kelas sehingga siswa tersebut dengan motivasi intrinsiknya betul-betul ingin bersekolah, seperti itu.